Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih ditakdir untuk mengikuti kajian. Semoga Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dapat kita terapkan di hati kita, di perbuatan kita, di ucapan kita. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau di dunia ini lahir batin dan jejak beliau kelak menuju surga. Amin. Jamaah Majelis Taklim yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdaru huwalladhi a'uduka husnul ikhtiyari huwallazi awwadaka husnal ikhtiyari. Liyukhaffif, pasti akan meringankan, alamal balai, sakitnya ujian, alaika atas dirimu, ilmuka, pengetahuanmu, ilmumu, bi annahu subhanahu wa ta'ala, karena pengetahuanmu bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala huwal mubli laka, dialah yang menguji kamu, falladhi wajahatka, dan yang mempertemukan kamu, minhu darinya, al-aqdaru, berbagai macam takdir, huwaladhi, dialah, awwadaka, yang mengembalikan kamu, husnal ikhtiyari, untuk berusaha dengan baik. Ini sesuatu yang mendalam, yang memang di Islam itu ilmu yang di Islam itu sudah sangat kompleks sekali, dan semua untuk kebaikan kita yang diawali dari hati, maupun kebaikan kita di dunia ini sampai kelak kebaikan kita di akhirat. Tujuannya itu ilmu, semua ilmu yang ada yang dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya dengan Al-Quran dan hadisnya, dan banyak hal. Salah satunya di sini, kalau di sini mungkin disebutkan bagian dari psikologi. Seseorang ketika mengalami masalah itu pasti menyebabkan hatinya sakit. Bagaimana mengobati hati yang sakit? Ini Islam mengajarkan, sudah psikologi ada, apalagi ya ilmu pengetahuan teknologi juga ada, sains ada, apalagi fikih. Kalau kita belajar fikih itu juga sesuatu yang ilmiah semua. Ini semua satu-satunya tujuan untuk kebaikan kita, dimulai dari hati, dunia sampai akhirat. Jadi fikih mulai cara wudhunya, kemudian sholatnya, itu semua untuk kebaikan kita. Lah kemudian
ditambah lagi penataan hati kita agar dalam menghadapi semua masalah ini dengan ilmu yang Allah turunkan bisa menjadi enjoy, bisa menjadi santai, enggak menjadi beban. Ya, di sini bisa meringankan beban kamu, pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa meyakininya bahwa dialah yang menguji kita. Yang artinya bahwa dari ujian, semua ujian yang ada ini kembalikan lagi kepada Allah. Karena memang Allah penguji utama kita, Allah. Makanya doa Nabi Ibrahim itu indah. Jadi salah satu doa Nabi Ibrahim yang indah itu Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, alaika tawakkalna, atas semua kebaikan yang kau berikan aku wakilkan kepadamu. Wa ilaika anabna, dan semua yang enggak enak kepadaku aku kembalikan kepadamu. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya kalau dibahasakan bahasa sehari-hari namanya kalimat tabarri, atau disebut bagian dari taman surga, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau doanya Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kenapa la haula wala quwwata illa billah? Itu kan la haula kalau diartikan tidak ada yang bisa menghindar dari keburukan, wala quwwata, dan tidak ada yang mampu untuk memperoleh kebaikan illa billah, kecuali mendapatkan pertolongan Allah. Kalau tadi doa Nabi Ibrahim seperti itu, semua kebaikan yang saya terima, yang kami terima, aku wakilkan kepadamu ya Allah, dan semua keburukan yang aku terima aku kembalikan lagi padamu ya Allah. Ini kalimat yang luar biasa sekali untuk menata hati kita. Karena dua-duanya juga disebut, yang baik disebut, yang buruk disebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah." Aku menguji kalian dengan kebaikan, wasyarri dengan keburukan, fitnah, semua menjadi ujian kita. Kenapa kok disebut ujian? Karena kadang-kadang yang baik pun, ujian baik jadi beban. Orang yang usahanya banyak itu pasti tidurnya juga kurang, mikir sesuk ning kono, misalnya orang yang usaha perbankan, pelanggan-pelangganku, nasabah-nasabahku nanti ada yang nggak bayar gimana, macam-macam pikirannya. Ini begitu pula ketika usaha, macam-macam usaha, apalagi zaman segini. Jadi ternyata ujian baik ini jadi beban kepada kita. Sebagian orang bangga dengan ketika banyaknya anak. Bangga, seneng anak. Kadang-kadang anaknya sudah berapa, cucunya sudah berapa. Tapi jadi beban. Nanti anak saya beneh kabeh apa ora. Nah, itu jadi beban. Jadi ujian baik pun ternyata beban. Membebani hati kita. Ini ujian baik kebaikan dunia maksudnya. Ujian kebaikan dunia membebani hati kita. Apalagi ujian yang membuat memang secara umum logika pikiran manusia secara umum, kalau sudah dibebani ujian yang enggak enak, pasti bebannya lebih berat. Ini jadi ujian menghadapi. Jadi kita menghadapi ujian jangan dikira ujian itu nanti dapat musibah ini, musibah itu bukan itu saja ujian. Ketika memperoleh kebaikan itu ternyata merupakan beban kita. Ujian dari Allah yang membuat hati kita selalu resah. Ya, di dunia nggak ada yang enak. Namanya di dunia ini sebersih apapun masih ada kotornya. Sebaik apapun masih ada jeleknya. Karena keadaan ya pasti ada panas, ada dingin, ada kemarau, ada musim hujan. Semua itu jadi beban. Kalau tadi kan kalau jadi tadi memperoleh ujian baik, memperoleh
kemuliaan dunia jadi beban. Sama waktu musim hujan kita jadi beban. Yang usaha laundry bingung, yang usaha kerupuk jemurnya juga bingung. Ini jadi beban. Begitu pula kena kemarau. Bagi kemarau sejak orang kemarau panas sekali. Ini seolah jadi gambarannya hujan itu ujian baik, wa nabluukum bil khairi, hujan ujian baik, kemarau ujian buruk. Tapi ternyata dua-duanya bisa jadi buruk. Itulah manusia. Maka dari sini diaturlah oleh Allah dengan kita ngaji, dengan kita belajar. Jadi dengan ngaji seperti ini sebenarnya sudah nanti bisa belajar psikiater, jadi psikiater, belajar psikiater untuk diri sendiri paling tidak, belajar jadi untuk menjaga kesehatan kita, jadi physician atau ya dokter sendiri lah. Itu semua adalah Allah menurunkan dalam syariat kita. Ini sebelum lanjut, indah doa Rasulullah yang kita baca di akhir surat Al-Baqarah itu. Indahnya doa Rasulullah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Yang kemudian ini penggalan setrengnya fokusnya ini. Wa rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah beri beban kami apa yang kami tidak mampu. Ini jangan berpikiran ini beban seolah-olah beban musibah terus juga diberi sakit terus, tidak. Beban ini juga meringankan ketika Allah menguji dengan kebaikan. Artinya dengan doa ini, jadi dengan doa ini kita bisa mengukur kemampuan kita. Ketika memperoleh rezeki, memperoleh kenikmatan, bisa mengukur kemampuan kita tidak sampai dibebani oleh rezeki ini, oleh kenikmatan ini. Begitu pula ketika memperoleh ujian yang enggak enak, bisa mengukur kemampuan kita untuk menghadapinya. Makanya kan ini dibuat doa pagi sore toh, dibuat zikir pagi dan sore. Akhir surat Al-Baqarah dan sebelum tidur. Akhir surat Al-Baqarah bisa 2 ayat atau 3 ayat. Nah, ini syariat sekaligus menjadikan hati kita tertata dengan baik. Kemudian setelah kita memahami bahwa Allah yang menguji kita sehingga kita mengembalikan lagi kepada Allah dengan namanya tawakal, dengan yang satunya namanya memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi ada tafwid bahasanya, kalau ada tawakal ada tafwid. Kalau tawakal itu pasrah, kalau sudah memperoleh kebaikan kita pasrahkan. Tafwid bahasa Arabnya itu menyerahkan sepenuhnya, apa kata Allah. Tapi bukan hanya sekedar apa kata Allah, karena Allah akan mempertemukan wajahatka minhu al aqdaru, akan mempertemukan kita takdir-takdir yang bermacam-macam. Jadi Allah akan mempertemukan kita ketentuan-ketentuan Allah yang bermacam-macam dan setiap saat berubah. Ketentuan Allah itu setiap saat berubah melihat situasi dan kondisi kita. Jadi takdir itu dalam ilmu tauhid ada 2, satu bersifat mu'allaq, satunya bersifat mubrom. Kalau bersifat mubrom itu mutlak, artinya bahwa ini hak prerogatif Allah yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Kalau sampai berusaha mengubah, dosa besar. Contoh, kita ditakdirkan jadi laki-laki, ini mubrom. Ditakdirkan jadi perempuan, ini mubrom. Tapi barang siapa yang ingin mengubah, operasi, ingin mengubah takdirnya, operasi, dosa besar. Tapi harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan, kita takdir bisa berubah.
Ini mu'allaq, disebutnya mu'allaq, takdir yang mu'allaq, yaitu bergantung dengan situasi dan kondisi kita. Maksudnya saat, makanya ada malam Lailatul Qadar, ada kalau nisfu Sya'ban, semacam kemarin nisfu Sya'ban. Kemudian ada yang mingguan Allah mengangkat seperti hari ini, Kamis ini, yurfa'ul amalu fi yaumil khamis. Amal itu diangkat, disetorkan mingguan ada. Jadi malaikat Raqib Atid yang mencatat kita itu ahli pembukuan. Seorang akunting beliau, dua malaikat ini seorang akunting, tiap minggu rekapan di store. Ini kita amalan seminggu kita disetor, makanya diadakan puasa Yaumul Bid hari Kamis ini karena sabda Rasulullah la alla amali yurfa'u fihi. Harapannya amal saya disetorkan, diangkat saat berpuasa, saat beribadah, berbuat baik. Ini tujuannya puasa Kamis seperti itu. Makanya lah dari situ kemudian ditakdirkan. Jadi dari ini dinilai. Jadi dinilai oleh Allah, wah ini orangnya baik. Maka berikutnya tadinya pasti baik. Ini makanya di sini Allah mempertemukan kita dengan takdir yang setiap saat bisa berubah. Kurang enak gimana waktu itu Nabi Ayub alaihi salam. Beliau kalau di Sirah Nabawiyah dari nabi-nabi sebelumnya itu seorang yang kaya raya. Seorang yang kaya raya, dalam riwayat itu semuanya serba 7, punya 7 rumah besar, 7 kebun besar, 7 istri juga. Itu gara-gara ini kalau nabi tingkatnya nabi karena memang imannya sangat luar biasa. Waktu itu ada umatnya, ya Ayub, engkau seseorang yang luar biasa, sudah kaya raya, ibadahmu masih engkau jaga, keimananmu masih engkau jaga. Sedikit ada getaran sombong, bahasanya ya gitulah. Nah, hanya begitulah. Jadi karena sedikit sombong kan, dengan bangga dengan keadaan beliau kaya raya, masih bisa ibadah dengan baik. Ada sedikit kesombongan karena seorang nabi, seorang yang mempunyai imannya sangat tinggi, langsung takdir Allah datang dengan mengizinkan setan, bukan mengutus, mengizinkan setan mengganggu sampai akhirnya tinggal 1 istri yang setia menemani beliau saat sakit, bahkan dikucilkan oleh umat beliau. Ini gara-gara sedikit situasi hati yang kurang baik menjadikan takdir berubah. Tetapi sekaligus kelanjutannya dari ini, huwallazi awwadaka husnal ikhtiyari, dialah yang mengembalikan kamu ketika engkau memperoleh musibah semacam Nabi Ayub tadi, husnal ikhtiyari, yaitu berusaha dengan yang terbaik. Jadi urutan di kalimat ini, 1 memperoleh musibah, yang kedua belajar dengan ilmunya untuk menghadapi berbagai macam ujian tadi, yang ketiga dengan ilmunya meyakini bahwa Allah yang menguji, kemudian dengan ujian Allah itu Allah mempertemukan dengan takdir-takdir Dia yang berubah-ubah setiap saat, dan yang terakhir Allah membuat kita kembali untuk berikhtiar. Jadi mengajarkan kita dalam tawakal, dalam kita mengembalikan semua kepada Allah, ada ikhtiarnya, ada usaha yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya duduk habis itu wis apa jari Gusti Allah uripku ya paling mari mangan. Ya, memang ada seperti itu, ada memang wa ma min dabbatin illallah illa 'alallahi rizquha, ada. Yang seperti itu modelnya ada karena memang Allah memberikan gambaran itu lengkap. Contoh laba-laba
Tapi ketika diambil ternyata masih ada usaha laba-laba itu. Usahanya apa? Membuat rumah. Habis itu dia tidur di rumahnya, wis turu tak isine sambil menunggu kiriman, ada lalat, kiriman ada serangga lain. Tapi ternyata ada usaha. Usahanya membuat rumah. Habis itu meskipun tidur di situ terus. Ini gambaran. Kemudian ini satu cerita aja untuk meyakinkan kita bahwa ini bahwa sesungguhnya hidup kita sudah dijamin, tapi tetap ada usaha yang semacam yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Tapi ada seorang ulama yang ingin menguji imannya dengan keyakinan Allah dapat memberikan memberikan rizki tanpa diduga. Jadi memang ingin menguji imannya di dalam satu kitab Karomatul Aulia. Itu dia ingin bahwa agar Allah benar yakin dia memang Allah pasti memberi rezeki saya. Dia pergi ke sebuah hutan tanpa bawa bekal apa-apa. Sebenarnya gambarannya berangkat dari belajar dari anjing. Belajar dari anjing itu kemana-mana nggak bawa apa-apa, tapi yakin memperoleh apa-apa kan gitu. Nah, terus sampai di hutan itu masuk ke sebuah gua, dan di dalam gua itu yang sekiranya tidak mudah dilihat atau dilewati oleh orang. Jadi sudah tertutup oleh semak, dia masuk di situ, ya duduk saja di situ. Ini sekedar cerita, tapi hubungannya hanya meyakinkan kita aja. Duduk di situ 1 hari 2 hari belum datang kiriman dari Allah. Ya, jadi dia hanya ibadah di dalam gua itu ibadah, hanya untuk meyakini aja. Dan logikanya sulit untuk ditemukan manusia lain, sulit. Jadi hari yang ketiga mulai sakit, merasakan lapar, mulai sangat lapar sekali sudah nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia hanya bisa berzikir sambil tiduran. Tiba-tiba hujan deras. Di luar terdengar ada hujan deras. Ketika hujan deras tiba-tiba kok ada rame-rame. Ternyata ada kafilah dagang yang kehujanan karena harus berteduh dan mengamankan dagangannya dari hujan, sehingga mencari-cari menemukan gua itu dan masuk. Ketika masuk kaget ada orang tertidur sini kelaparan kelihatan. Jadi ulama ini masih nggak mau usaha, diam aja sampai akhirnya dibangunkan, nggak mau bangun. Wis pokok gayai gak ro, gaya bener-bener pingsan. Habis itu wah ini saking laparnya, akhirnya sama kafilah ini, sama pedagang ini diambilkan roti, gitu gak dikunyah. Diambilkan roti nggak dikunyah. Ini ingin menguji iman dia maksudnya, agar yakin kepada Allah. Diberi roti nggak dikunyah, padahal masih bisa sebenarnya ngunyah. Jadi pikirannya pedagang ini, wah ini saking laparnya sampai nggak bisa ngunyah. Akhirnya roti itu diremet-remet, kemudian didorong dengan air baru. Akhirnya biar nggak dianggap keterlaluan, akhirnya setelah itu ketiganya dikunyah. Ini menunjukkan bahwa di tempat yang paling tersembunyi pun itu sebenarnya Allah sudah menyiapkan rezeki. Nah, kembali dari sini, salah satunya kita dilatih dengan diberi ujian itu, tujuan akhir di dunianya ini biar kita mau ikhtiar. Memang Allah sudah menjamin rezeki, tetapi dengan ujian itu Allah memberikan kita pengajaran supaya ada usaha yang kita lakukan. Ini sehingga perintahnya di surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubah dirinya sendiri. Tapi jangan sampai keliru pemahaman Mu'tazilah. Ini dalilnya orang Mu'tazilah dengan
dalil ini soalnya. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib kaum kecuali kaum itu. Jadi seolah-olah semua yang kita peroleh dari kita, dari usaha kita. Ini pemahaman Mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah itu sudah Allah seolah setelah kita dilahirkan, setelah kita hidup di dunia ini dibiarkan, biar cari sendiri, tidak. Ini pemahaman Mu'tazilah. Sehingga kalau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman kita memahami ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan satu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Ini mengawalinya perubahan nasib kita melalui ibadah dan doa kita. Jadi jangan sampai kita keliru karena ini karena saya kerja keras sehingga saya bisa mencapai karir seperti ini. Ini karena saya kreatif, karena saya inovatif, bisa memperoleh karir seperti ini. Tidak. Mengawali perubahan nasib kita, ini kalau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ada campur tangan Allah di situ melalui ibadah kita. Ini ikhtiar yang pertama. Ikhtiar yang pertama itu Allah mengajarkan kepada kita melalui ibadah dan doa. Makanya kalau kita di surat kalau kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Bukan hanya jalan menuju surga aja, jalan agama saja. Tapi jalan yang lurus ini tunjukkan jalan kerja saya, jalan dunia saya yang lurus. Yang artinya ketika kita, makanya kalau kita rajin misalnya berdoa ibadah dimulai dari misalnya sepertiga malam terakhir, kemudian atau paling tidak sholat subuh, ini merupakan langkah awal mengubah takdir kita dengan baik. Ibadah dan doa menumbuhkan setelah itu semangat yang bisa melihat peluang yang Allah berikan di dunia ini. Karena apa? Karena kita di dalam sholat minta petunjuk, seolah-olah kalau kita jabarkan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Selain jalan saya tetap ibadah, jalan saya untuk bisa menuju surga, jalan saya bisa menjalani agama ini dengan baik, tapi juga jalan saya dalam berkarir di dunia ini. Jadi dengan sarana kita ibadah dan sholat, Allah menunjukkan jalan. Setelah itu Allah buka hati kita. Setelah Allah buka hati kita, ada peluang di barat sana. Saya menuju ke barat. Itulah tujuan akhir Allah menguji, kemudian kita kembalikan kepada Allah dengan ibadah. Akhirnya ada tujuan kita, ada usaha yang dapat kita tempuh sesuai dengan petunjuk Allah yang berikan. Ada peluang di barat, ada peluang di selatan. Kita menuju ke selatan, menuju ke barat. Allah tunjukkan. Sehingga nggak ada namanya kita akhirnya kesulitan, nggak ada. Dan ketika ada ujian akhirnya menemukan jalan yang terbaik. Sampai ayat Quran itu ayat motivator. Alam Nasrah, surat Alam Nasrah itu ayat motivator. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Al-Quran itu motivator handal. Nggak usah mengundang Mario Teguh. Gak usah mengundang Mario Teguh. Cukup dengan Al-Quranul Karim sambil buka terjemahan, sambil menghayati, sambil digurui. Maksudnya kita tetap ngaji. Karena kalau tanpa guru, karena guru itu yang bersanad langsung dengan gurunya sampai ke Rasulullah, itu yang menjadi pembimbing batin kita. Kalau hanya membuka terjemahan kemudian kita baca, memahami, kadang-kadang setan masuk pikiran kita, karena dalam tafsir itu nggak bisa, dalam terjemahan itu nggak bisa hanya satu ayat itu saja, harus tahu ayat yang lain, tahu hadisnya. Dalam tafsir seperti itu nggak bisa langsung diterjemahne, ini dibaca, akhirnya itu tok gawe dalil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inilah dalilnya, saya ini usaha keras, ini dalilnya. Wes itu tok, padahal
ada hadis atau ayat lain yang harus mewajibkan kita kembali kepada Allah. Makanya Mu'tazilah itu ya gitu pemahamannya, karena hanya satu dalil aja yang dipakai. Belajar Islam itu harus menyeluruh. Akhirnya kalau Mu'tazilah akhirnya kan ada satu kelompok dulu saya pas kuliah, jadi ingin mendirikan nyun sewu khilafah. Saya pas kuliah. Awal-awal kuliah ini harus sekedar cerita. Ini pemahaman Mu'tazilah. Ingin mendirikan khilafah. Saya diundang, ya biasa mencari, kalau di perguruan tinggi itu kan ingin mengkader. Apalagi kebetulan saya eksak, anak eksak gampang digowo. Pemikirannya bisa diajak secara logis. Habis itu saya diundang, datang, undangannya jam 1 setelah waktu itu sholat duhur di masjid jalan Sigura-gura waktu itu ini depannya ITN Malang. Kemudian lokasi pertemuannya di situ. Jam 1 mulai, terus yang gimana kita mau khilafah, ini dalilnya khilafah. Setelah itu asar sampai jam 4 kok nggak ada tergerak untuk sholat. Akhirnya maaf, ini waktunya sholat. Dalam kita sekarang ini belum terbentuk negara, belum terbentuk khilafah, belum ada kewajiban sholat. Masya Allah, ya sudah, saya keluar dari forum ini, sudah nggak bisa saya. Jadi ingin membentuk khilafah, ini awalnya dulu, keadaannya dulu seperti itu. Saya memang karena saya saksi memang keadaan awal seperti itu, karena saya memang diundang. Saya keluar, nggak bisa kalau ini. Tetap yang Allah perintah awal adalah awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah, salat. Jadi kalau hanya memakai pikiran, kita usaha dulu. Usaha untuk membentuk negara Islam biar kita nanti ibadah tenang. Itu. Jadi pemikirannya sudah Mu'tazilah. Jadi seolah-olah takdir bisa dibentuk diri sendiri, dibentuk oleh manusia dulu. Tidak. Maka mengawalinya tidak. Pemahaman kita sudah berbeda. Kalau saya, takdir kita peroleh dari Allah dulu, kita menjalankan perintahnya, di dalamnya ada doa, disitulah nanti Allah menentukan takdirnya. Kalau sudah berpikir untuk mendirikan khilafah dulu, kemudian ibadahnya ditinggalkan, nggak akan diridhoi Allah. Sudah, saya keluar. Ini salah satu contoh. Mu'tazilah kembali. Jadi kembali di sini. Jadi kembali bahwa pertama kita diberi ujian oleh Allah, pasti itu semua. Baik, ujian baik maksudnya maupun ujian buruk. Yang kedua, kita diperintah untuk mengkaji dengan belajar, dengan mengkaji dengan belajar dan mengaji melalui apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya mengaji itu nyuwun sewu harus ada sanadnya. Ada misalnya dari saya ke guru saya ke guru saya lagi, harus ada sanad. Imam Syafi'i itu menjadi imam yang sangat besar bukan karena sekedar pengetahuannya, bukan akhirnya beliau dari Al-Quran dijabarkan, tidak. Ada banyak guru yang beliau mintai yang beliau tanyai, sehingga terus bertanya sampai gurunya itu sampai dari gurunya sampai ke Rasulullah. Ini untuk penataan hati kita, karena nggak bisa kalau kita hanya sekedar belajar. Ini kata ulama. Mangkana ustaduhu kirtosan. Ini contohnya. Siapapun atau siapa yang gurunya adalah kertas, fa ustaduhu syaitonun, maka ustadznya adalah setan. Maksudnya gini, artinya kalau hanya sekedar belajar kemudian tidak ada pembimbing, bahasanya murabbi kan, kalau ini bahasanya murabbi. Murabbi ini pembimbing yang pernah belajar dari gurunya dengan kertas yang sama, tapi karena ada pembimbingnya itu, maka akhirnya Allah bisa menunjukkan karena ada ikatan batin sampai ke Rasulullah. Saya belajar Al-Quran saja sudah cukup misalnya.
Ada orang beranggapan saya belajar Al-Quran sudah cukup. Karena dengan Al-Quran sekarang terjemahan banyak, apalagi sekarang di Android sudah tinggal ambil aplikasi Quran dan terjemah sudah. Habis itu nggak ada murabbinya. Ya tadi memahami sepenggal. Akhirnya pemahaman seperti itu. Kemudian kalau satunya memahami model Jabariyah. Wa ilaihil masir, hanya kepada Allah semua kembali. Kalau Jabariyah gimana Jabariyah? Ya sudah, saya duduk aja oleh Allah diberi, yang penting saya kembalikan lagi pada Allah. Ini Jabariyah. Kalau Mu'tazilah sebaliknya, usaha saya yang penting itu nggak ada campur tangan Allah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil jalan tengah. Ini makanya di sini dipahamkan, diberi ujian, kemudian untuk memperoleh keringanan beban kita ngaji, kemudian memahami tauhid. Dalam memahami tauhid itu Allah menentukan takdir-takdirnya setiap saat bisa mengalami perubahan. Yang ketiga, tujuannya itu Allah mengembalikan kepada kita untuk selalu berusaha. Idza alimal abdu, ketika seseorang itu mengetahui anallaha ta'ala rahimun bihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala rahimun bihi, maha pengasih. Nah, ini ilmu yang dikenal awal untuk bisa menerapkan hati, bisa menjalani hidup ketika memperoleh ujian ini dengan mudah, dengan tenang, dengan menikmati, dengan enjoy. Maka kenali dulu sifat-sifat Allah. Kenali dulu sifat-sifat Allah. Kalau di salah satunya Asmaul Husna. Misalnya sebelum di Asmaul Husna, kalau belajar anak-anak awam itu dengan sifat 20, hal 20. Pahami ini dulu. Makanya kalau belajar anak-anak mubtadiin atau orang-orang yang awam, yang awal, anak-anak itu diajarkan sebelum ke Asmaul Husna diajarkan sifat 20. Aqaid 50 sebutannya itu belajarnya. Dikenalkan itu pengenalan dasar biar yakini Allah. Setelah itu belajar sifat-sifat Allah. Salah satunya di sini sifat kasih sayang Allah. Kita setiap kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita memahami sifat-sifat ini. Bagaimana Ar-Rahman? Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk. Tanpa terkecuali. Sifat rahmannya Allah adalah sifat, kalau di tafsir yang pertama itu sifat Allah untuk seluruh makhluk. Yang kedua, kasih sayang Allah untuk dunia dan akhirat. Jadi sifat Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Kemudian tafsir yang kedua, kasih sayang Allah dunia dan akhirat. Yang artinya bahwa dengan sifat rahmannya Allah, iblis yang jelas durhaka kepada Allah, tidak mau tidak mau diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam saat itu, durhaka, bahkan menantang, ya wis gak apa-apa di neraka saya nggak apa-apa, tapi saya minta ditangguhkan umur saya. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Kasih sayang Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk panjang umur sampai di hari kiamat, kemudian memberikan kesempatan mencari teman. Karena Allah kasih sayang. Bahkan saking kasih sayang iblis, Allah memberikan saking kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluknya, Allah memberikan daya yang kuat kepada iblis untuk menggoda manusia dengan segala cara. Muncul ilmu sihir, muncul ilmu santet, muncul ilmu yang buruk-buruk itu. Muncul macam-macam berbagai sesuatu yang menyebabkan manusia itu kagum. Karena Allah kasih kepada iblis. Jadi kasih sayang sifat rahmannya Allah. Begitu pula kalau Allah nggak bersifat Ar-Rahman,
ya nggak ada orang kafir. Orang kafir pasti dibunuh semua sudah dimatikan semua. Yang tersisa hanya orang-orang yang beriman. Makanya sifat rahmannya Allah. Nah, setelah memahami itu, kita ada sifat rahimnya Allah. Sifat rahimnya Allah bahwa Allah mengasihi hamba-hambanya yang beriman. Nah, sekarang kita sudah ada dasar iman di dalam hati kita. Wong iblis saya dikai urip kok, iblis saya dikai nikmat kok. Seharusnya kita nggak perlu takut, nggak perlu putus asa dengan nikmat Allah, dengan kasih sayangnya, kita pasti diberi. Makanya kita ini di Al-Quran nggak boleh la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah, janganlah engkau putus dari berharap kepada Allah. Karena kita harus yakin yang durhaka kepada Allah diberi. Apalagi kita. Termasuk yang kedua, makanya kita harus yakin. Kadang-kadang soal karena kalau putus asa, akhirnya orang bisa menjadikan dia lepas juga dari Allah. Contoh, makanya kalau saya menyampaikan sampai orang yang banyak dosanya pun, itu bahkan mungkin orang yang yang mu'alaf ya, mu'alaf tapi berawal dari orang yang murtad. Jadi orang yang murtad kemudian masuk Islam lagi. Kalau hukum fikih dasar, asalnya dulu muslim, kemudian murtad, kemudian muslim lagi. Kalau hukum fikih dasar, hutang puasanya, hutang sholatnya, hutang zakatnya selama dia tidak muslim itu ditagih oleh Allah. Tapi dengan ayat warahmati wasi'at kulla syai'in, kasih sayang Allah sangat luas, memenuhi segala sesuatu. Saya sampaikan, kan ada orang-orang mu'alaf itu sempat tanya ke saya, khususnya ya orang murtad kula niki rumin murtad, monggo balik teng Islam. Setelah niku pripun utang-utang kula terus ngeten mboten kin mboten dibayar. Allah kasih sayangnya sangat luas. Dan kalau sudah kita ada keyakinan kembali bahwa kita sudah ada ibadah yang kita lakukan, sudah ada ini, yakinlah bahwa kita kelak masuk surga. Dan saya yakin yang di sini insya Allah pasti kita akan bertemu di surga. Amin. Karena almar'u ma'aman ahabbah, seseorang itu dikumpulkan dengan yang dicintainya. Saya mencintai guru saya mencintai gurunya mencintai Rasulullah. Karena mencintai kita di sini saling mencintai, maka pasti akan dikumpulkan di surga. Saya yakin itu. Ini makanya kita nggak perlu putus asa, nggak perlu khawatir bahwa wah nanti gimana dosa saya, nggak perlu. Pede selama kita menjalani ibadah, meskipun ibadah kita durung genah. Ibadah kita nggak ada siapapun, nggak ada yang jelas ibadah kita itu. Sholat hanya sekedar mengikuti gerakan fisik tok, batinnya belum ikut, banyak yang belum ikut gerak. Tapi yakin, ada keyakinan warahmati wasi'at kulla syai'in. Ini firman Allah, rahmatku memenuhi segala sesuatu, khususnya yang beriman. Kita harus yakin sifat rahimnya Allah. Sifat rahimnya, kasih yang Allah, kita diberi. Apalagi jelas, kita pasti, saya yakin pasti husnul khotimah dan pasti surga. Kemudian karena kita masih hidup di dunia, ini yang sering membuat kita was-was. Ya lek sholat, kadang-kadang ngaji. Oh, ulama dulu itu contoh kalau Imam Syafi'i khatam setiap hari sampai 2 kali. Kapan nyambut gawe nih? Pertanyaan itu seperti itu. Begitu pula Sayyidina Umar itu setiap hari melalui proses dikit, kemudian setiap hari akhirnya hatam. Padahal kalau ada hataman tiap hari itu minimal ya 10 jam lah. Dibaca minimal 10 jam. Kapan kerjane? Lah, itu kadang-kadang kita manusia ketika seolah-olah tidak kerja, seolah-olah ketika kita sudah bingung.
Padahal ternyata Imam Syafi'i sampai bisa mengarang kitab banyak dan kitabnya dapat madhabnya, ajarannya, madhabnya dapat kita nikmati sampai sekarang. Itu juga umur beliau juga lumayan panjang, sampai 54 umur beliau. Ya maksudnya artinya kehidupannya ternyata masih ada, dijamin oleh Allah. Nah inilah yang harus kita yakini, bahwa selama kita ada usaha berawal dari doa, dari doa itu Allah tunjukkan peluang-peluang yang ada di dunia ini, ambil peluang itu. Jadi takdir Allah sudah memberikan sinyalnya. Wah, peluang saya ke barat. Ambil peluang itu. Pasti Allah akan mempertemukan takdir kita yang terbaik. Ini di dunia, karena masalahnya kita yang kalau urusan akhirat pasti Allah sudah jamin selama kita ibadah. Tapi di dunia ini sering kita membuat resah, karena kehidupan seperti itu. Makanya di sini melalui doa, kemudian kembali kepada Allah dan ada ikhtiar. Untuk bisa memahami seperti itu, pahami dulu sifat-sifat Allah. Apalagi sifat-sifat yang lain untuk menyempurnakan batin kita. Saya meskipun ada banyak kritikan ya terhadap ESQ, banyak kritikan terhadap ESQ, tapi saya mengambil hikmahnya. Ari Ginanjar dalam menyampaikan ESQ-nya itu belajar dari sifat-sifat dalam Asmaul Husna. Meskipun fikihnya nggak pernah disentuh, kan minta untuk menata hati kan sebenarnya, untuk menata hati. Hanya penjelasannya kalau di kita yang sudah belajar, sudah ngerti entah fikihnya, entah tauhidnya, kita sempurnakan dengan penjelasan fikihnya. Nih, maka belajar Asmaul Husna salah satunya. Wa musta'tifun alaihi wa nadhirun ilaihi fakullu ma yuridu alaihi min anwa'il balaya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini kita tahu bahwa Allah sifatnya kasih sayang kepada kita, kemudian juga memperhatikan kita. Jadi kita yakini bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Termasuk fakullu ma yuridu, setiap apa yang diturunkan oleh Allah ini semua adalah bagian dari warna-warna atau jenis-jenis ujian yang diberikan kepada kita. Semua yang diturunkan oleh Allah kepada kita adalah jenis-jenis ujian yang diberikan, baik yang baik maupun yang buruk. Maksudnya yang kita rasa baik itu juga ujian, yang kita rasa buruk ini semua ujian. Kita yakini itu bagian dari kehendak Allah. Makanya kalau dikatakan wa ilaihi turja'ul umur, hanya kepada Allah semua masalah dikembalikan. Jadi kalau kita masalah ini datang dari Allah, maka masalah ini kita kembalikan lagi kepada Allah. Bagaimana mengembalikannya? Ya kita awali dengan ibadah. Gak bisa, kita tetap harus gak bisa terlepas dengan namanya ibadah. Karena kita hidup ini dicipta ibadah. Bahkan setiap detik nafas kita ibadah. Jadi mutlak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini illa liya'budun, kecuali hanya. Jadi pernyataan illa, kecuali hanya, liya'buduni, hanya untuk menyembah kepadaku. Lainnya tidak. Jadi pemahaman kita hidup ini, bahkan bernafas ini adalah beribadah kepada Allah. Lainnya tidak. Yang artinya bahwa pada dasarnya setiap aktivitas kita, apapun bentuknya, sampai yang terlihat memang ibadah maupun tidak terlihat ibadah, itu ibadah. Makanya sampai Rasulullah bersabda, kam min amalin. Jadi kita yatasawwaru bi suratid dunya yasiru suratal akhirah.
bihusnin niyah. Jadi salah satu sabda Rasulullah seperti itu. Tapi intinya kita banyak dari perbuatan. Perbuatan itu orang melihat itu perbuatan dunia. Tapi pada dasarnya adalah perbuatan akhirat. Kembali tergantung di hati kita dalam mensikapinya. Jadi kita memahami, hidup ini setiap detik kita ibadah. Makanya kan jangan berasumsi ibadah itu kalau di atas sajadah, kalau sedang baca Quran, kalau sedang ngaji seperti ini. Tidak. Saat kita di jalan doho, ibadah. Saat kita di mall, ibadah. Shopping itu juga ibadah. Makanya Rasulullah salah satu sunnah Rasul. Kalau saya kadang-kadang menjalani hanya sekedar jalan. Kalau saya juga senang ke pasar itu, ke pasar tradisional Setra Bedek. Karena salah satu sifat-sifat salah satu sunnah Rasul, para Rasul termasuk Rasulullah, wa yamshuna fil aswaq, jalan-jalan di pasar. Jadi ya kalau Rasulullah jalan-jalan di pasar saling, kemudian ada dakwahnya, kemudian ada tafakurnya. Ini salah satu, makanya ibu-ibu yang suka shopping niati sunnah. Yang suka shopping niati ibadah sunnah itu. Karena memang wa yamshuna fil aswaq itu salah satu ciri para nabi jalan-jalan di pasar. Ya kalau ada yang perlu dibeli. Ini. Itu ada ibadah. Jadi nggak ada sampai nyun sewu di toilet itu juga ibadah. Dari kotoran yang kita keluarkan itu ibadah. Makanya ada doanya. Kalau nggak ke toilet, kalau kita nggak mengeluarkan kotoran waktu sholat, nggak boleh kita sholat itu ngempet, nggak boleh. Haram itu. Jadi sampai la tadfa. Jadi Rasulullah bersabda itu la tadfa'id durrat wa la tadfa'il ghaid fi sholati. Jangan engkau menahan dari buang air, menahan dari buang air besar maupun buang air kecil kalau dalam sholat nggak boleh. Sekali kebelet ndang cepat selesaikan dulu. Karena kalau udah sambil nahan, nggak bisa konsentrasi. Nggak bisa itu. Wis kadang-kadang kita wis eman-eman sudah rakaat terakhir wis tak empet sih, nggak boleh. Kalau sudah memang sekiranya ya cepat selesaikan dulu. Bahkan sampai boleh ini di syariat. Makanya syariat itu menata agar kita sempurna. Saat jamaah sudah rakaat ketiga kebelet. Saat jamaah nggak boleh diempet. Wah man nggak jamaah nanti, nggak apa-apa. Allah sudah menghitung tadi. Man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka sholata kullaha. Sudah menghitung. Maka selesaikan dulu ke kamar kecil, selesaikan. Habis itu nggak nutut jamaah, nggak ada. Ya kalau ada masbuk ke yang masbuk ke masbuk, maksudnya yang jamaah terlambat kita nggak apa-apa. Misalnya nggak, Allah sudah tahu keadaan kita. Sampai sebegitunya, karena masing-masing aktivitas kita ini semua ibadah. Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi makanya ada doanya kalau mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau keluar bukan aduh lega. Ya keluarnya ghufranaka Allahumma. Nah, kemudian Allahumma alhamdulilladzi adhaba annil adha dan macam-macam. Nah, ini bagian dari karena ibadah. Oleh karena itu semua untuk agar kita memperoleh petunjuk takdir kita berikutnya, memperoleh petunjuk peluang yang akan kita ambil berikutnya. Jadi ini sedikit bukan anekdot tapi memang kenyataannya ada, dan itu salah satu cerita Mbah Holil Bangkalan. Ini karena memang saksinya banyak yang menceritakan ini. Sesuatu yang aneh. Tapi inilah kita ambil tauhidnya, sisi-sisi tauhidnya. Ada seseorang bertanya, ada seorang punya masalah kehilangan sapi. Ini cerita Mbah Holil Bangkalan. Jadi, yai sapi kula bahasa Madura ini. Sapi kula hilang. Lapor ini.
nggih menawi wonten anu. Wis anu ndang golek garam Inggris. Enggak ada hubungannya sapi dengan garam Inggris. Garam Inggris itu kalau dimakan mencret. Itu obat supaya mencret. Akhirnya cari dia beli garam Inggris. Ini ceritanya seperti yang cerita banyak guru termasuk bapak dari mbah saya ngaji di sana dulu. Itu jadi juru cari garam Inggris. Kemudian beliau dari garam Inggris ini mana ndi wis sekarang panganen. Sapiku hilang kon mangan garam Inggris. Ini sapiku mangan garam Inggris dimakan. Ya kira-kira segenggaman ini dimakan. Otomatis 5 menit berikutnya sudah terasa perutnya. Lari-lari dia. Sudah terasa lari-lari dia. Akhirnya karena sudah zaman dulu sulit untuk mencari WC umum, enggak ada. Akhirnya pergi ke bawah barongan bambu. Cari situ senemunya. Enak-enak duduk, loh iku sapiku. Waktu duduk itu dikata, wah ini sapiku. Nah, artinya bahwa setiap langkah kita kalau sudah bagian dari ibadah, ada petunjuk yang akan kita terima. Ada berkahnya, ada petunjuk sesuatu yang akan Allah berikan peluang kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Ini karena ibadah intinya. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid, inilah yang dapat kami sampaikan. Pesan intinya adalah untuk memperoleh perubahan-perubahan takdir kita. Awalnya berawal dari kemutlakan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detak jantung kita, setiap desah nafas kita. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.